Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan belajar dari bab 2 ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi kalau di bukumu halaman 27. Apa itu pertumbuhan ya? Pertumbuhan ekonomi itu adalah proses ya perubahan kondisi perekonomian satu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Itulah definisi daripada pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini nanti diukur dari beberapa tahap itu ya. Kita lihat dulu beberapa tahap. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu ya merupakan salah satu indikator dari keberhasilan ekonomi. Baru yang kedua, akan ada pertumbuhan ekonomi jika ada pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi itu mengakibatkan perubahan-perubahan pada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya produk nasional, pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan pendapatan produksi nasional dari tahun ke tahun itu ya. Sekarang kita lihat dulu ya bagaimana rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Lihat di bukumu di halaman 28. Pertumbuhan ekonomi diartikan dari jangka panjang. Proses meningkatnya produk domestik bruto sama ya. Produk domestik bruto itu pendapatan nasional sama dengan di bukumu. Bedanya ini disebut dengan produk domestik bruto. Di sana dibuat dengan GNP ya. Pertumbuhan ekonomi sama dengan produk domestik bruto T tahun tertentu maksudnya dikurang produk domestik bruto tahun 1 tahun dasar ya dibagi produk domestik bruto T tahun dasar dikali 100 sama dengan yang di bukumu ya. GNP tahun berjalan dikurang GNP tahun sebelumnya dibagi GNP tahun sebelumnya kali 100%. Itu ya. Inilah cara menghitung. Nanti kita lihat soal-soalnya lagi. Sekarang kita lihat dulu ya teori ya. Teori-teori yang yang mengemukakan pertumbuhan ekonomi itu ya. Pertumbuhan ekonomi ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Di bukumu sebenarnya Werner Sombat ya. Tapi sebelum Werner Sombat ada dulu itu Predilix karena tahunnya duluan Predilix ya. Pertumbuhan ekonomi ya dilakukan dalam usaha mencapai kebutuhan. Jadi ini menurut Predilix pertumbuhan ekonomi dibagi atas 4 jenis ya. Di buku anak didik kami halaman 30. Masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, ya, masa kerajinan industri dan perniagaan. Inilah menurut daripada Predilix ya. Kita lanjut lagi ya. Baru seterusnya Predilix membuat apa? Ya, tadi tahapan pertumbuhan ekonomi. Sekarang menurut Kalbucher ya. Menurut Kalbucher pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama, rumah tangga tertutup ya, masih tradisional. Rumah tangga kota sudah mengalami kemajuan. Rumah tangga bangsa ini lebih luas dan rumah tangga dunia. Ini menurut menurut Kalbucher. Sedangkan yang ketiga itu menurut di bukunya menurut teori Werner Sombat ya. Menurut Werner Sombat tadi itu pertumbuhan ekonomi ya dibagi menjadi beberapa tahapan. Di buku halaman 29. Yang pertama yaitu masa perekonomian tertutup ya. Jadi masih mengenal fokusnya memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan bertukang ini sudah meningkat ya, adanya pembagian tugas ya. Baru masa prakapitalis, ini sudah masa memiliki modal
Jadi ini dibagi lagi, masa prakapitalis ini dibagi lagi 4. Pertama, prakapitalis, masa kehidupan masyarakat yang statis, ya. Baru yang kedua, kapitalis, itu kehidupan masyarakat yang sudah dinamis, sudah ada perubahan kemajuan, ya. Baru yang ketiga, tingkat kapitalis raya, artinya usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan, bukan hanya kebutuhannya saja, tapi sudah dipikirkan ya dengan mencari keuntungan menggunakan faktor-faktor produksi. Baru yang keempat adalah kapitalis akhir, ya. Jadi manusia memunculkan aliran-aliran kegiatan ekonomi, ya, mengutamakan kepentingan bersama. Baru yang keempat, ya, ini menurut W.W. Rostow, itu di bukumu halaman 31. Menurut W.W. Rostow, pertumbuhan ekonomi ya dibagi menjadi 4 tahap. Ya, W.W. Rostow ya, menjadi 5 tahap ya, 5 tahap. 1, masyarakat tradisional, ya. Baru yang kedua, lepas landas atau perekonomian periode lepas landas, ya, ini sudah berada pada transisi. Baru yang ketiga, periode lepas landas atau take up. Baru masyarakat menuju kedewasaan. Baru yang terakhir itu sudah mengenal masyarakat konsumsi tinggi, itu ya. Itu tadi menurut Winner Sombat. Sekarang kita lihat dulu ya teori-teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran yang lain, ya. Teori pertumbuhan ekonomi menurut klasik. Teori pertumbuhan ekonomi menurut klasik ini dibagi lagi menjadi beberapa teori. Yang pertama Adam Smith, ya. Dalam bukunya The New World is Nation, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh produk domestik bruto. Artinya di sini adanya jumlah penduduk dan pendapatan, ya. Jadi faktor ini dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya alam, adanya peran modal, adanya jumlah penduduk, ya. Baru adanya sumber daya yang mempengaruhi, itu ya. Baru yang kedua, teori klasik dibagi menjadi 2 ya. Tadi ada Adam Smith, David Ricardo, ya, David Ricardo dan Thomas Malthus, ya. David Ricardo dikenal dengan teori The Law of Diminishing Return, ya. Sementara itu The Law of Diminishing Return artinya teori hukum hasil yang semakin menurun. Sementara Robert Malthus terkenal dengan teori pertumbuhan penduduk, ya. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ini lanjutan dari Adam Smith, sumber daya yang terbatas, jumlah penduduk yang berkembang, ya, kemajuan teknologi, sektor pertanian yang dominan. Sedangkan Malthus, ya, Robert Malthus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dilihat dari deret ukur dan deret hitung, itu ya. Jadi beda-beda ya. Deret ukur dan deret hitung itu menurut Malthus. Sekarang kita lihat dulu menurut Robert Slow, ya. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa jenis. Yang pertama faktor modal, ya. Baru adanya penduduk, sumber daya manusia. Baru adanya kehadiran teknologi modern, ya. Robert Slow juga berpendapat, ya, dalam meningkatkan akumulasi modal, maka akan menghasilkan output yang dimanfaatkan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi, ya, dipengaruhi oleh pertambahan modal. Oleh karena itu meningkatnya produksi barang akan meningkat juga pendapatan nasional dan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Itu menurut Harold Domar, ya. Ini teori pertumbuhan di bukumu adalah neoklasik, ya. Itulah yang perlu kita pelajari itu, ya. Sedangkan ini tadi W.W. Rostow udah, ya. Ini masyarakat tradisional, ini juga sudah menuju kedewasaan. Sekarang kita sambung lagi, ya. Ini semua tadi teori-teori pertumbuhan ekonomi
yang dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi ya adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam ya. Baru yang kedua, sumber daya modal dan teknologi. Baru yang ketiga, jumlah penduduk ya atau sumber daya manusia atau kualitas penduduk. Baru yang keempat mempengaruhi adalah sistem sosial di masyarakat atau sikap masyarakat. Baru yang terakhir adalah luasnya pangsa pasar. Itu mengenai pertumbuhan ekonomi ya. Jadi Ibu boleh simpulkan pertumbuhan ekonomi ini ya adanya proses kenaikan GNP dari tahun ke tahun, itu yang bisa kita simpulkan ya. Baru teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama tadi ada teori historis ya. Historis itu ada 4. Yang pertama Predilix, Karl Bucher, Weberosto, baru Bruno Hildebrand. Baru yang kedua itu pertumbuhan ekonomi menurut teori klasik ya. Teori klasik dibagi 3, yaitu yang pertama Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Baru yang ketiga pertumbuhan ekonomi ya teorinya oleh teori neoklasik ya, klasik dan neoklasik. Teori neoklasik yaitu Harold Domar ya, Robert Slow, baru bisa juga ya pendapat dari Joseph Schumpeter ya. Jadi mereka ini berpendapat adanya peran modal, adanya peran manusia atau keahlian ya menghasilkan hasil produksi barang yang semakin meningkat. Ibu kira sekian dulu pada pagi hari ini penjelasannya tentang pertumbuhan ekonomi ya. Lain kali pertemuan kita lanjut dengan pembangunan ekonomi. Ini nanti boleh kamu tuliskan ringkasannya ya, teori-teori pertumbuhan ekonomi, baru nanti kalau menghitung kita masuk ke soal-soal. Sekian dulu pada pagi hari ini. Shalom.